Halo Sobat Duit, kembali lagi di Cek Fakta Finansial bersama Pak Ijo dan Limbuk. Aku Mas Pak Ijo, yang siap menemani kalian menelusuri liku-liku dunia keuangan masa kini. Halo juga semuanya, aku Mbak Limbuk, siap menampik omong kosong dan menggali yang sesungguhnya. Hari ini kita bahas tema yang ngeri tapi nyata, jeratan pinjol. Tahu nggak Mbak? Kalau menurut data OJK, jumlah penerima pinjol aktif berumur 19-34 tahun mencapai 10,91 juta orang. Dengan total pinjaman sekitar 26,87 triliun rupiah per Juni 2023. Wah, banyak juga itu. Artinya, hampir tiap orang muda punya pinjol ya. Tapi penasaran, kenapa mereka rela terjerat? Menurut penelitian Indef, banyak anak muda pinjam karena gaya hidup. Beli gadget, ikut konser, traveling yang tetap kekinian. Katanya, lebih besar pasak daripada tiang. Pinjol bikin utang lebih besar dari penghasilan. Aduh, gaya hidup ya Pak Ijo. Kalau penghasilan belum cukup, tapi mau tampil di feed Instagram, ya jadilah utang pinjol itu solusi kilat. Tapi kilat jatuhnya bisa jadi petir ke kantong. Bener juga. Ditambah lagi, faktor FOMO, takut ketinggalan tren, mendorong mereka ngambil keputusan tanpa pertimbangan matang. Media sosial makin memoles iming-iming mudah, cepat, tanpa jaminan. Apalagi algoritma medsos mendorong ads pinjal terbalik hari ini ke depan wajah kita tiap scroll. Padahal di balik cepatnya proses, ada bunga tinggi, denda, dan teror penagih. Betul. Ada kasus tragis. Seorang nasabah bunuh diri karena tekanan gagal bayar dan ancaman penagihan. Artikel lampiran menyebutnya. Itu sudah bukan sekedar cerita horor, tapi real. Iya, ini bukan sekedar cerita. Ini beneran. Nyawa melayang karena utang digital. Belum lagi dampak kesehatan mental, stres, depresi, rasa malu. Dan kalau udah terlilit, prioritas keuangan jadi kacau. Bayar listrik, sewa, makan, semua rebutan. Anak muda zaman sekarang bisa jadi utang dulu, hidup nanti. Mereka lupa satu hal, pinjol itu bukan mainan. Ibarat makan pedas, awalnya hangat dan nikmat, lama-lama perih di perut. Oke Mbak, kalau begitu bagaimana agar generasi muda bisa selamat dari jeratan ini? Beberapa langkah. Sadari dulu posisi keuanganmu, hitung penghasilan, belanja, cicilan. Bedakan kebutuhan versus keinginan. Jangan tergoda diskon bila belum mampu. Buat cadangan darurat. Punya tabungan kecil buat kebutuhan tak terduga. Tingkatkan literasi keuangan. Baca, ikut seminar, tanya ahli. Gunakan pinjaman formal bila betul-betul perlu. Bank, koperasi resmi, lembaga terdaftar dengan bunga jelas. Setuju Mbak. Kalaupun mau pinjam, harus teliti syarat dan bunga. Jangan asal klik setuju. Jangan sampai terbuai kata tanpa jaminan langsung cair. Tapi akhirnya bunga pun tanpa batas. Betul. Dan jangan lupa, kalau ada penagihan kasar, cek legalitas penyedia pinjol itu. Kalau ilegal, lapor OJK atau polisi. Oke sobat, itu tadi pembahasan kita tentang jeratan pinjol. Jadi intinya, hati-hati terhadap godaan instan, utamakan literasi dan pertimbangan matang. Semoga kita semua tak terjerat jebakan digital yang bisa menghancurkan masa depan. Kalau kamu dengar ada kasus pinjol, bagikan episode ini supaya makin banyak yang sadar.